yang positif ya. Jadi kalau kita lihat sejak Oktober, memang aktivitas ekonomi juga mulai membaik ya, tercermin juga dari aktivitas terutama sektor UKM kita juga relatif membaik ya, dan pertumbuhannya lebih cepat daripada sektor komersil, perusahaan menengah maupun besar. Dan ini merupakan indikasi bahwa ada perbaikan dari sisi demand ya. Jadi permintaan mulai bergerak ya. Namun memang kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka month-on-month-nya memang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya ya untuk bulan Desember, karena biasanya di bulan Desember itu ada pengaruh musiman. Tapi paling tidak ini mengindikasikan mulai bergeraknya, mulai adanya confidence ya di masyarakat, dan ini indikasi yang cukup bagus sebenarnya. Oke, mulai adanya confidence dari masyarakat dan ini indikasi yang cukup baik. Apa yang Anda lihat ini menjadi penting untuk menopang tren ini tetap terjaga, confidence masyarakat tetap terjaga, dan apa pula yang bisa membayang-bayangi sehingga masyarakat menjadi balik lagi mode-nya wait and see seperti yang pernah kita alami waktu pandemi masih begitu mencengkeram kita semua, Pak David. Ya, kembali soal ini ya, penanganan pandemi, kita baru-baru ini juga mendengar bahwa vaksin juga sudah mulai kita terima ya, dan ini sebentar lagi juga akan didistribusikan di awal tahun ini, dan ini tentu akan menjadi game changer ya. Jadi confidence masyarakat kelihatannya akan perlahan pulih lewat game changer vaksin ini, karena utamanya memang mobilitas dan juga pergerakan ekonomi itu sangat tergantung juga dari sisi confidence masyarakat. Jadi kalau confidence mereka kuat ya, terutama untuk mereka yang berpendapatan menengah ke atas, tentunya ini pergerakan ekonominya juga akan makin baik. Angka inflasinya walaupun meningkat paling tidak terkendali ya. Jadi kalau kita perkirakan mungkin tahun ini akan sedikit lebih tinggi dari tahun lalu ya. Jadi kalau tahun lalu memang bahkan di luar batas bawah ya. Batas bawahnya kan 2% yang ditetapkan oleh otoritas moneter, tapi ini ternyata hanya 1,68%. Nah, untuk tahun ini kelihatannya memang akan bergerak di dalam range paling tidak di sekitaran 2-3%. Dan ini saya pikir positif ya, apalagi dengan adanya game changer vaksin di awal tahun ini, kita harapkan di semester 1 sudah selesai, dan ini akan memulihkan sebenarnya confidence masyarakat dalam bertransaksi ya. Namun perlu diwaspadai juga karena selama ini memang banyak produsen yang mengurangi kapasitas produksinya, termasuk juga bahan makanan ya, seperti ayam, telur, kita tahu tadi di Desember mulai meningkat harganya. Nah, ini perlu penyesuaian tentunya, tidak bisa serta-merta mereka meningkatkan kapasitas produksi ketika confidence masyarakat pulih. Jadi untuk itu mungkin perlu ada antisipasi ya dari stakeholder ya, dari semua pihak untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan ya ketika confidence masyarakat dan mobilitas masyarakat kemungkinan setelah vaksin terdistribusi ini mengalami lonjakan, dan ini tentu akan ada pengaruhnya ke inflasi. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.